dulu plus minusnya ya. Bot itu auto biru close ABC, profit kecil-kecil, tapi kelebihannya kita nggak usah pantau. Kelemahannya adalah drawdown, resiko. Kelemahannya adalah DD. Dua apa sih drawdown itu? Resiko kamu rungkat. Contoh, kamu udah 30 nih, kamu pasti masukin 30. Resikonya kamu siap kehilangan 30, sisanya kamu ngais nih. Dari contoh kita masukin USDC ya, ini tadi ya, USDC ya. Udah kamu mengais dari 30 ini, mengaisnya apa sih, Min? Profit. Misalnya profit 5% tutup, 5% tutup, 5% tutup. Berharap adalah market lagi bagus dulu nih. Kocok atas, kocok bawah, nutup lagi, kocok atas, kocok bawah, nutup lagi. Sampai usahakan profit kamu 30. Cuma ada risikonya nih. Kalau ternyata market trending nggak nyampe 30, kemarin kamu udah profit 1%, 2%, asik mulai meningkat. Nih bot konsisten nih 5%. Tiba-tiba market trending, keseret lah kamu. Ini 5% ini amblas. Kenapa amblas? Meskipun belum ke likuidasi, dia akan buka posisi bisa minus 25. Minus sampai minus 25 dulu katakanlah. Jadi ini karena kamu belum WD, kamu nahan minus segini dulu untuk berharap dia recovery segini. Nah, itulah namanya drawdown, resiko kehilangan. That's why institutional order, hedge fund segala macam nggak suka greed, dapat ya. Apa namanya? Ini kamu harus prepare. Kalau kamu udah harus siapin. Kalau kamu mau coba masukin yang kamu udah siap hilang. Oke, beda dengan manual manual trading. Kalau manual trading kelemahannya apa? Kamu capek, capek, harus punya skill. Ya. Tapi ada kelebihannya. Kelebihannya apa nih? Profitnya nggak pakai ABC close. Kamu bisa profit langsung gede kalau kamu berani hold, mental kamu kuat. Kamu punya conviction dari analisa kamu. Kelebihannya kedua apa? Drawdown rendah. Karena kamu bisa pantau. Katakan kamu siapin SL saya dari 100 JCT, saya mau SL $1 doang. Udah $1 kena liquid. Kamu nyenyak tidur, nggak nggak gelisah. Besok ini saya lagi minus nih, botnya nih kira-kira bakal balik nggak ya? Harus nunggu berapa minggu lagi atau berapa hari lagi segala macam. Nah, nah, karena ini namanya relatif drawdown. Drawdown yang belum terrealisasi tapi beresiko besar untuk tereksekusi. Sedangkan yang di sini saya SR1 ini absolute drawdown. Sudah jelas kamu udah ketakar akan hilang berapa dari setiap kamu trade. Dapat ya. Jadi tergantung profil resiko kalian semua. Tapi kalau saya buka-bukaan jujur secara pribadi, saya tahu mengenai resiko bot. Saya nggak pernah pakai bot, saya manual. Alasannya, saya bisa pantau resikonya. Tapi kalau kalian mau coba, ini uh, nggak salah. Itu tergantung profil kalian masing-masing. Cuma saya kan udah orang lama di forex segala macam. Saya tahu bot ini ada kelemahannya, apalagi yang grid. Ini kelemahannya banyak. Saya ada alasan kenapa saya nggak di ini gitu. Kalau saya bocorin alasannya banyak, nanti aku diomelin tegur poin kami karena poin kami juga negur bot. Cuman saya kasih tahu apa adanya dulu. Tapi kalau kalian mau masuk ke sini, pecahin sub account-nya dua. Kalau kalian udah pakai di bot duluan sub account, bikin sub account untuk manual signal. Tapi kalau kamu udah manual signal duluan, kamu bikin sub account untuk bot, kamu klik settingnya yang kosifikasi, biar nanti dia running di sub account. Tujuannya biar misah portofolio kalian kelihatan, equity curve kalian kelihatan. Paham ya? Kalau mau pakai bot. Nah, sekarang kita balik ke manual yang untuk MM-nya. Buat saya dan senior-senior saya, baik yang udah profesional trading, di trader, di institutional order, atau segala macam, kita semua sepakat ya, money management nomor satu. Bukan soal teknikal. Sehebat apapun kalian teknikal, sehebat apapun signal yang kalian punya, sehebat apapun news yang kalian punya, itu akan hancur pada waktunya jika kalian nggak punya money management yang benar. Nah, sekarang saya akan plot nih money management benar. Pertama kita pakai 100% lah, katakan $100 katakanlah. $100. Nah, karena $100 itu dikit, kita masukin risk 1% aja. Ingat, dalam trading itu high risk, high return. $1 dong. Nah, kalau kamu mau tes, kamu takut lebih parah lagi, takut salah, pecah lagi 10%. Bisa kok. 10%, 10%, 10%, 20%. Ini tergantung dana kamu ya. Ini kita ambil simulasi ini aja ya. Simulasi yang anggapnya 100, karena kan minimal $100. Kalau gede, ntar kena adjust aja. Ini udah berapa persen? 10, 10,
20, 60, ini 40 berarti ini, 40%. Total harus 100%. Oke, total ini ya, 100% ya. Kalian tes dulu, biar tujuannya apa? Biar kalian bisa masuk di semua signal. 1% dari $1, kaliin 1%. $0,1 kalian sekali open posisi. Berikutnya nih $0,1 sama. Ini saya gini lah biar ini. Aduh. Nah, otomatis kalian bisa buka posisi di OKX bisa kok. Buka $0,1 resiko, $0,1 resiko. Apa namanya? Kalian bisa buka 5 kali trade, 5 kali posisi dalam risk 1%. Artinya kalau kalian mau MC 100%, kalian siap itu 500 kali baru MC. 500 kali posisi MC. Dapat ya? Karena buat saya adalah saya mendingan sebar kecil-kecil banyak koin saya buka dibandingin saya satu koin. Probabilitas saya untuk menang lebih besar. Dapat ya? Cuma kalau kamu ini kelamaan min kecil duitnya segala macam, ya udah kamu satu 1% aja per risk entry. RR minimal adalah 1:1. Cuman saya kalau mau 1:1 saya biasa partial close atau geser SL dulu. Saya nggak langsung tutup semua. Minimal 1,5 biar aman. Minimal kalau bisa lebih. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Biar saya itunya nggak bingung, biar nyambung. Paham dulu baru lanjut. Partial close itu berarti take profit setengah apa 1,5 atau ini ya menuju ke SL itu ya ini ya apa namanya Misalkan gini, partial close. Hmm. partial close itu seperti ini. Kamu entry volumenya 10.000 volume. 10.000 unit. 10.000 unit kamu buy PP katakanlah. Nah, di OKX kan ada nih ketika kamu dia 1:1, kamu nggak mau geser SL karena kamu takut volatilitas, takutnya ntar Hmm. cium lagi atau gimana ya. Kamu tutupin posisi 95% aja. Artinya berapa? Kamu tutup posisi kamu berapa? 9.500. Betul, 9.500 kamu ambil profit 1:1, sisain 5% itu biarin sampai TP max atau SL. Oh, iya. Bisa gitu ya? Bisa. Itu cara Opsi. pertama. Iya. Cara kedua adalah geser SL. Cuma geser SL pun nggak boleh sembarangan. Ntar aku ajarin biar gak gampang Hmm. kejilat. Dapat ya? Ya. Nah, untuk ini kalian sepakat dulu nih, harus diterapin sepakat. Kalau ini sepakat, harusnya kalian SL itu biasa mungkin hari ini SL besok TP-TP tutup BEP atau enggak besok mulai profit pelan-pelan. Harus sepakat dulu. Nggak boleh cacing jadi naga. Hmm. Tapi dapatnya dikit min, $1 doang segala macam. Professional trader bukan lihat dari nominal, tapi ngelihat dari persentase. Profesional lihat dari persentase grow yang kita pakai. Kamu kalau $100, kamu dapat $10 aja ya. Ini udah gede banget. 10 bagi 100. 10%. Iya, udah gede banget. Udah ngalahin investasi, reksadana, saham, dagang, segala macam. Tinggal nambahin kapitalnya aja. Hmm. Dapat ya? Ya. Kita jangan cacing jadi naga ya, jangan aneh-aneh. Kalau memang mau cacing jadi naga yang 100%, ya udah, kamu sekali entry dapat tahan posisi aja. Kalau nggak signal swing aja sekalian. Tapi kamu dapat paling bisa bulan depan, 2 bulan depan itu pun kekocok-kocok dulu. Dapat ya. Ya. Jadi kita kayak balon trading itu. Bagus di sini, kempes di sana. Pencet sini, gede di sana, kurus di sini gitu. Nggak ada yang instan, nggak ada yang nggak ada yang too good to be true. Semua pedang bermata dua. Oke, nah sambil open mic di sini semua, ini paham nggak? Kalau dominan paham, baru aku lanjut cara baca sinyalnya, open positionnya, adjustnya gimana? Hmm. Ini sih Min untuk teknisnya yang apa namanya partial itu soalnya kan kalau centang TPSL itu satu satu doang opsinya muncul kalau yang di spot apa itu cuma ada di futures ada aja. Di di spot harusnya ada juga limit kamu bisa close position berapa unit gitu, cuma manual. Kalau di future itu dia lebih enak. Kalau di future itu ada menunya di OKX-nya langsung. Ntar aku kasih Ya. ajarin caranya dulu. Yang penting kalian harus sepakat dulu ini. Hmm.
Ini sepakat ya. Kalian bisa ke 100 nih, 1%. Kalau kalian pakai 1%, tiap entry $1, $1, $1, kalian ini harus 100 kali posisi baru SL. Nggak mungkin sinyalnya kita atau kamu sendiri pun entry asal benar ya demand SL, demand ini, demand supply, kamu nggak mungkin entry 100 kali posisi SL semua. Nggak ada yang TP. Kecil, Ya. even kamu acak random secara matematika main probabilitas lempar koin pun kecil, kemungkinan kamu 100 kali MC semua. Dengan catatan kamu SL-nya benar pasangnya. Dapat ya? Ya. Nah, kalau kamu pakai yang sistem ini, kamu bisa 5 kali, berarti 500 kali baru MC. Karena 1% dipecah sampai 5 kali. Dapat ya? Kalau mau lebih ganas lagi, 1% ini dikali 10% semua. 10 kali. Berarti kamu 1000 kali posisi baru MC. Itu berguna jika kamu saldonya udah nggak $100. Katakan kamu saldonya 10.000. 10.000. Kamu nggak rela dong sekali satu posisi kehilangan 1,5 juta, 1,6 juta. Betul nggak? Nah, Betul. kamu kecilin 1% ini kamu bagi 10, berarti kali 10%, 10%, 10%. Berarti setiap posisi itu kena minus $10, $10. Itu dulu money manajemen benar ya. Wajib hukumnya. Bikin dulu, backup dulu di Excel. Baru kalau udah kita lanjut ke chart. Ada pertanyaan nggak? Ini aku cek di chat cuma satu orang ngetik paham nih. Aku maunya semua paham baru ini. Aku nggak mau kalian bakar-bakar uang gitu. Iya, kalau ini aku record sih kalau misalkan nanti Hah? bingung lagi bisa nonton video sih. Oh boleh, boleh. Kamu record ya? Thank you banget. Aku minta ya nanti ya. Boleh nggak? Boleh, 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 boleh. Ah, ah. Oke. Kalau kalau di ini dominan paham, kalau ini dominan paham, baru kita lanjut ke chart. Meskipun ini di record, aku inginnya semua paham-paham. Oke. Disiplin ya. Kalau udah paham, baru kita lanjut ke chart. Ini ada yang ini dulu, ngetek. Ada yang ini manggil. Ada resen. Wah, yang record nanti mereka minta. Iya. Dari recordnya ntar kita upload. Kita upload ke ini biar kalian bisa tonton ulang. Nah, kalau yang ini udah setuju, Di DM lewat mana sih? Enggak, aku nanti. DM itu di tele enggak dibales sih. Oh, Telegram aku, kalian kamu balasnya ke chat WA aja. Kalau kamu lihat Telegramnya aku itu chatnya udah kayak customer service. Itu udah ratusan orang gitu. Belum lagi di WA. Jadi maaf kalau slow respon gitu. Kalau saran saya di WA aja. Di WA. Meski lambat-lambatnya aku mungkin aku buka kalau penting urgent telepon aja. Kalau aku nggak sibuk aku nggak angkat. Tapi Heeh. WA di tele itu WA ya? Yang di WA tele. aja. Hah? Oh ya. Heeh. Ada di channel. Oke. Kalau udah baru kita ambil contoh ya. Oke. Contoh signal BTC. Contoh. Misalkan BTC belum running nih. Gini deh, ambil sinyal yang tadi deh. Yang sinyal yang ada tadi apa aku? Lupa. Ada yang SL, ada yang TP. Kita ambil yang SL TP, nggak apa-apa kita buka-bukaan. Ondo. Ondo. Ya. Ondo. Tadi belum kejemput tapi udah di TP itu gimana? Itu berarti invalid ya? Enggak dong, valid. Nah, ini aku perlu jelasin. Makanya, kalian sadar nggak baca di disclaimer? Ada bacaan boleh mancung, boleh instant buy, atau limit order di disclaimer ya. Mm-mm. Oke, caranya begini. Anggaplah ini belum terjadi ya. Ini kan tadi begini ya, belum terjadi ya, baru sini ya. Ya kan? Iya. Ya. Benar nggak? Nggak, maksudnya biar clear nih. Saya orangnya transparan banget. Saya nggak mau gini. Iya Misal betul, tadi asal masih di TP. situ posisinya. Betul. Benar. Oke. Nah, sebelum sebelum kalian entry, terserah kalian mau pakai platform OKX atau pakai TradingView. Tapi saran saya pakai TradingView. Biar pemula segala macam kalian manage uang gampang. Caranya gimana? Kalian buka trading panel. Perhatikan baik-baik. Trading panel, kalian konekin OKX-nya kalian. Oke? Oh, Ya. Heeh. ya, ya, ya. Oh iya satu lagi lupa aku ngasih tahu. Kalau kalian di sini 100 USD katakanlah ya 100 USD tadi di sini. Kalian udah profit nih. Udah profit lumayan lah Min dapat $10 segala macam. $10 ini WD masukin ke lagi ke wallet. Reset jadi 100. Ditransfer Dapat. ya Min ya dari ke trade ini ya Ya, trading mau fund. WD juga nggak apa-apa, transfer juga nggak apa-apa. Yang penting yang di future amannya reset pun. Dapat ya. Karena tujuannya apa? Tujuannya ini. Kalau kamu gak riset, biarin gulung-gulung di sini, multiply segala macam.
Kita trading manual ataupun apapun itu, ada resiko namanya suatu saat kita greedy, panik atau apa, atau botnya keseret-seret drawdown, habis duit kalian profit. Saya nggak mau itu. Tarik dulu, andaikan amit-amit kalau kena liquid, kita hilaf segala macam, itu cuma 100. Keuntungan kamu kemarin udah di WD, udah transfer. Selalu reset account. Oke? Oke. Setuju ya? Harus disiplin. Jadi modal sama ya. Kenapa? Hah? Kepencet kayaknya Min itu. Oh, kepencet ya. Oke. Lanjut ya. Nah, ini konekin ke akun sini. Selalu riset. Kalau serah kalian beda-beda berapa. Kalau saya selalu riset 1000. Kadang-kadang saya risetnya gope juga pernah. Eh, apa namanya? Kalau buat saya buat udah lumayan buat jajan ya, gimana sehari dalamnya. Kalau scalping itu minimal 1000 kalau saran saya. Gope bisa sih. Cuma kalau misalkan 100 itu paling beli rokok segala macam kalau main sehat ya. Nggak gede gitu. Tapi oke lah, it's fine gitu. Yang penting kalian latihan dulu gitu. Nah, terus ketika sinyal kan tadi di sini, ini saya merahin ya biar nggak bingung. Ini belum ada nih. Saya kuningin lah ya. Anggap nih belum ada. Nah, ketika ini terjadi saya buka trade. Udah masuk dulu kan di OKX nih. OKX saya mau buy di sini. Ini kan ada pilihan. Perhatikan baik-baik, ini penting. Jangan pilih market, pilih limit ya. Kalian bisa ambil sell atau buy. Kalau kamu akhirnya ke posisi tadi mau buy kan, mau buy. Yeah. Nah, kita klik buy dulu. Nah, kalian tadinya ini harga di sini katanya. Ini kalian bisa geser di sini. Perhatikan baik-baik. Ini kalian bisa geser. Katakanlah saya signal di sini. Kalian ada orang FOMO. Kalian nggak mau nunggu limit order. Ntar invalid lah, nggak kejemput kan sayang. Siapa tahu benar ondo naik. Ya udah, ketika di sini langsung instant execution. TP-nya di sini, SL di sini. Yang penting SL nggak boleh nego. Jangan, oh harga udah mau turun sini, SL kamu nego ke sini. Nggak boleh. SL udah SL. Kalau kamu lihat di signal saya, ada banyak yang udah SL kejemput, ngejilat, tiba-tiba terbang naik. Harus fair, biarin. Jangan nego. Itu kebetulan naik. Kalau nggak naik-naik, habis duit kamu. Dapat ya? Dapat. Oke, SL nggak boleh nego. Jadi ketika saya ini saya ceritain dulu yang kasusnya instant order atau breakout system. Nah, ketika kamu harga lagi di sini, kamu langsung di sini instan ya. X-nya ini kamu nolin, zeroin, nol ticknya. Biar kita entry di harga running. Kamu sadar nggak ketika aku nolin ini langsung di harga running? Berarti sekilas mirip ini ya, apa namanya, harga market ya, Min ya? Betul, market execution, right, exactly right. Ini buat entry FOMO. Jadi kata siapa trader itu nggak boleh FOMO. Kita ambil momentum, boleh. Kalau pakai cara saya aman. Nah, yang paling penting adalah kedua. Ini kan anggaplah $100 akun saya ya. Saya mau siapin risk saya $1. Ini ada dua pilihan, buy USDT risk atau buy risk persen. Kalau saya suka USDT risk. Kenapa saya nggak pakai risk persen? Risk persen kalau 100 dari $10, 1% itu adalah $1, 10% $1. Tapi ketika kita ada profit 110%, kamu ketika masukin risk kamu 1%, itu kenanya $11, naik ke gulung dia. Dapat ya? Jadi itu opsi, terserah kalian. Kalau saya sukanya $1. Nah, katakanlah ini $100, ini kan main MM. Saya sukanya USDT risk, maksudnya bukan $1. Kalau misalnya kamu $1, kamu ketik $1 di sini. Ketik $1. Kamu lihat nggak ini berubah langsung $1. 0,90 beda tipis lah. Dapat ya? Kalau saya geser SL saya di sini pun kamu lihat tetap nggak $1. Ya. Kamu geser ke sini tetap nggak $1. Tahu nggak kenapa? Dia adjust di amount unitnya. Jadi it doesn't matter kalau kamu mau kamu mau entry di sini langsung, SL tetap $1 kunci. Yang jadi masalah adalah TP kamu nyampe nggak 1:1 reward. Kalau 1:1 ya udah ketinggalan, nggak usah. Nah, atas dasar itulah kalau kamu cuman boleh FOMO entryan, kamu sadar nggak di sinyal saya kasih garis ini, ada garis diagonal. Ini wajib penting. Entry area diagonal ini sebenarnya area buat FOMO. FOMO saya cuma boleh sampai sini, batas diagonal ini. Oke. Kalau harga udah ke sini, kamu telat lihat sinyal, tunggu harga balik ke sini. Atau enggak invalidin aja, udah nunggu sinyal lain. Jangan ketinggalan. Kenapa? Saya sengaja kalau saya udah segini kamu mau entry di sini, RR kamu udah nggak 1:1 nanti takutnya. Udah nggak sehat. Dapat ya. Tapi kalau saya kerja saya nggak mau FOMO, saya cari aman ya udah limit order langsung di sini.
Atau enggak tengah-tengah ambil sini. Karena ini area bekas smart money ininya. Bekas area apa ya? Well ya, duit akumulasi di sini. Sebenarnya duit akumulasi itu di sini. Cuman sering nggak kejemput loh. Sebenarnya di sini. Dapat ya maksudnya saya ya. Iya. Diagon. Paham ya? Di ujung garis itu berarti ya batas FOMO-nya Min ya. Ya, betul. Lebih dari ini udah leave it. Leave it. Ya. Kalau misalkan kamu di sini masih mau mancung, oke lah selama ya penting kamu entry resiko 1 di sini masih dapatnya kan 1 nih mirip-mirip. Lihat nggak? 0,0 ini kan kecilin dulu 0, jadi 1. Harus dia suka berubah. Ntar aku jelasin. Dia 0,9. Katakan nih harga lebihin garis ini kamu telat nih berapa menit. Kamu lihat sinyal, tapi setelah kamu pasang garis masih 1:1. Ya udah oke, it's fine. Yang penting RR kamu minimal 1:1. Dapat ya kalau FOMO. Kalau nggak FOMO, kamu limit order di sini. Garisin sini, kamu tinggal ketik caranya di sini. Kamu di sini price-nya kamu ketik di sini. Price-nya di sini 0,7 berapa nih? Di sini 7791. Ya. Dapat ya? SL-nya kamu pasang di sini berapa? 0,7695. Di sini TP-nya berapa? Nah, TP itu nggak harus maksimal. Kamu sering lihat kan, kadang TP saya nggak maksimal. Kadang cuma sampai 1,5 udah balik ke SL. Kadang ada yang bahkan go to the moon, nembus ya kan. Ya. Nah, kamu cari aman dulu. Yang penting di sini kamu lihat di sini yang kanan kursor saya, Ya. di kursor saya, kamu siapin rugi kan $1. Kamu ketik di sini. Ini kan ada dolar nih di bawah, di atas price, di bawah price ada dolar. Betul nggak? Kamu ketik 1. Lihat ya, 1 ya. Ya. Nah, 1 ini tapi kan ini ngegeser ke bawah, Min. Geser lagi di sini. Geser lagi. Oke, harus jatuhnya 1. Ketik lagi ya si riset di sini. Nah, dapat nih 1 nih. Yang jadi masalah ada gini, kamu mau minimal dapat 1 dolar, kamu TP-nya nggak mau segini, tapi harus minimal 1:2 atau 1:1,5. Katakan saya meresikokan 1 dolar untuk dapat 1,5. Karena kan ini ada take profit di sini, ya kan? Lihat di price di sini, lihat dolarnya. Udah ketik 1,5. Berarti kan RR saya 1:1,5. Dapat nggak? Maksudnya, clear nggak? Halo? Clear Ini Min, penting, clear. penting banget. Fitur-fitur ini nggak ada di platform exchange Binance-nya segala macam nggak ada. Makanya saya kasih ini cuma buat yang under ini, under crypto signal. Kamu udah pakai ini, kamu aman. Karena forex, saham segala macam saya pakai cara yang sama. saya segala macam. Nah, apa namanya? Kalau udah paham, ini kan limit order satu lagi. Karena saya bingung nih, saya bingung ada yang swing, ada yang intraday, ada yang ini. Jadi saya putuskan tengah-tengah lah hybrid intraday aja. Jadi ketika limit order kalian belum kejemput sampai besok, saran saya, advice saya adalah cancel order aja. Meskipun ada probability bisa aja hari kedua Min masuk mantul lagi, itu urusan nanti aja. Dapat nggak? Ya. Oke, cari aman aja. Soalnya signal kan nggak habis-habis. Kalau saya nggak libur ya gitu. Nah, terus apa namanya? Yang turun ya, turun ke sini. Good till cancelled, ini nggak usah diubah. Nah, ini paling penting yang kedua. Jangan pernah pilih isolated. Why? Pilih cross. Karena dia kekunci ya. Betul, kekunci. Kalau kamu isolated, katakan kamu siapin rugi 1 dolar. Kamu udah pasang posisi, kamu nego nih SL kamu ke bawah, segala macam. Ternyata kamu lihat masih liquid order, segala macam. Kalau kamu isolated, belum ke area SL kamu udah kelikuidasi. Isolated itu bohong, isolated itu katanya aman. Itu pedang bermata dua. Karena isolated itu dia nutup kunci posisi kamu bukan berdasarkan area SLTP kamu, tapi berdasarkan persentase fixed entry. Contoh, kita kan pengguna market structure, order flow, technical atau apapun price action, kita tahu area itu gede kecil, kadang gede, kadang kecil. Kalau kamu tetapin 1%, katakan nih areanya gede, katakan ya. Kamu isolated 1 dolar, bisa jadi area isolatednya SL-nya di sini loh, masih di dalam demand loh. Atau enggak ngepas banget di sini. Padahal kamu mau spare dikit SL kamu biar nggak kena likuidasi di sini. Dapat nggak maksudnya? Paham. Oke, lanjut ya. Kedua, benar kata kamu, kita udah kunci cross. Kalau udah kunci cross, yang penting pakai SL ini wajib. Kalau kamu udah kunci cross, kamu nggak usah pusing, nggak akan kena liquid kok. Kalau memangnya, maksudnya nggak akan kena liquid tanpa yang luar kita harapin. Nggak akan kena MC, maksudnya nggak akan kena MC selama kamu pasang SL. Karena saya kalau udah begini, saya udah kekunci. Benar kata kamu, rugi saya cuma 1 dolar di sini. Andaikan SL saya lebar, demand saya juga seret X ini. Tinggal adjust lagi di sini 1, saya klik. Berubah lagi 1 di sini. Dapat ya?
Paling TP-nya aja saya yang menciut karena SL-nya lebar kan. Wajar loh Chengli dong. Kan, bener nggak? Nah, sekarang berikutnya adalah leverage. Leverage ngaruh nggak? Nggak ngaruh. Kamu mau leverage 50, ada 1000, saya klik 1000, nggak ngaruh. Alasan kenapa? Saya kasih tahu satu rahasia penting. Halo? Iya, Min. Gini, saya kasih tahu ya, kenapa leverage nggak ngaruh. Kelihatan Excel saya ya. Kelihatan. Kamu cuma punya $100. Betul ya? $100. Ya. Kamu mau buka posisi banyak. Kamu mau buka 20 koin. 20 koin. Kalau leverage kamu satu kan nggak bisa buka sampai 20 posisi. Katakanlah, kalau kamu beli yang koin mahal-mahal lah contohnya. Kalau koin murah, koin kan bisa. Ini contoh doang ya. Dapat ya? Ya. Nah, otomatis kamu minjem kan? Kamu naikin leverage 1/100. 1/100 ya. 1/100 lah. Ini leverage 1/100. Harapannya adalah kamu bisa buka 2 posisi. Jadi kamu menjaminkan 10 kamu untuk minjem buka posisi. Nah, itu nggak ngaruh ke leverage. Karena sebenarnya gini, leverage itu bukan menambah nilai amount posisi kamu. Profit kamu sama aja. Kamu cuma dipinjemin dana untuk bisa beli koin yang nilainya melebihi duit modal kita. Contoh, untuk syarat beli Bitcoin misalkan ya, untuk syarat beli Bitcoin itu cuma minimal butuh 10 juta kalau leverage 1/1. Kita nggak ada duit dong. Saya minjem deh, saya mau ngeteng loh. Saya cuma ada $100 loh. Dapat ya konteksnya ya. Jadi nanti kelihatan ya kamu di sini $10. Di sini jebakannya di ROI nanti. Sering nggak lihat orang pamer-pamer PNL, profit ribuan persen? Ya. Itu palsu semuanya. Karena sebenarnya 10.000, misalkan kamu pakai kayak leverage 1 juta lah. Kelihatannya 10.000%. Sebenarnya profit kamu yang di USDT sama aja, cuman kenaikan nggak ada bedanya sama 1/1. Katakanlah BTC naik 10%, kamu pasang $10, kamu cuan $11 dong, Ya. betul nggak? Ya benar. Nah, kamu pakai leverage 10.000, itu sebenarnya cuannya juga sama 11. Cuma karena kamu pakai leverage gede, kelihatannya ROI kamu 1000%. Kalau kamu pakai ROI-nya leverage 1/1, PNL-nya cuma 1%. Ini cuma buat pamer. Nggak percaya, tes aja. Dapat ya? Ya terus kata orang leverage bahaya Min, katanya suruh banyak gede-gede. Yang ditakutkan tuh begini, leverage itu yang bahaya tuh. Kamu pakai leverage gede 10 juta, kamu ketagihan dong. Saya bisa dari 100, saya pakai token ini saya bisa buka 1 juta loh. Saya bisa buka 20 token loh dengan leverage 100. Kamu bisa buka 20 token loh. Kamu hajar bener 20 token, unitnya gede-gede. Karena kan namanya juga bisa diutangin toh. Bayangin siapa yang nggak ketagihan $100 saya bisa buka sampai 20 token yang harusnya nggak mungkin saya bisa buka. Akhirnya ketika kamu namanya overtrade, over posisi. Ketika over posisi, apalagi yang SL lebar-lebar, ini nahan marginnya nggak cukup. Habis. Lengkap nggak maksudnya nih? Benar nggak Min? Kata saya coba aja. Minimal pakai coba kalkulator. Itu deh kalkulator DSS masing-masing. Kalau trade langsung kan sayang ya. Oh gini deh, saya buktikan. Kalkulator. Ini asal-asalan aja. Saya leverage 1 nih. Ya. Oke. Ini USDC anti-price kita ikutin ini deh nyontek 0, harga running sekarang ya. 0,01256. Ya, exit price saya katakanlah mau di 0,11. Oke. Open amount ini saya maunya 10.000. 10 deh. 100 deh, 100 USDC. Nah, yang jadi orang-orang salah kaprahnya adalah kirain gini, dengan leverage naik, open amount ini saya berlipat ganda. Kalau saya leverage 100 berarti 100 kali 100 USDC, dapatnya 100.000 USDC. Enggak. Kalau memangnya begitu, profit kamu udah berkali lipat 100. Tapi sekalinya geser dikit ke bawah SL, kamu udah kehilangan 100 minusnya. Kan faktanya enggak. Ya kan? Nggak percaya, saya kalkulat.
Kelihatan ya, fair ya. PNL cuma $0,1, PNL kamu minus 7,97%. Ya, ini maker fee sama taker fee karena kita instant execution asumsinya. Kalau instant execution kan fee ini masuk ya, dua-duanya, nggak salah satu. Sekarang saya coba leverage saya full rata kanan. Full rata kanan ini berapa nih? 100 ada nggak sih? Oh, 20 doang mentok. Saya full mentok 20 ya. Apalin ini ya, apalin ya. 0,1 ya, 7,97 ya. Saya kalkulate. Sama nggak duitnya saya yang dapat? Unit absolutnya sama. Ya, tapi lihat PNL-nya. Minusnya kelihatan luar binasa. Tadi yang cuma berapa persen, sekarang 159. Duit yang didapat sama nggak? Sama, Min. Nah, makanya saya heran. Saya anak forex sama anak saham udah lama ya. Saya ngitung persentase tuh dari balance saya dari awal. Balance saya yang awal. Kalau saya profit $10 dari 100, artinya saya profit 10%. Cuman kalau di kripto ini, dia profit dari buy entry ROI income. Buat pamer, biar kalian tuh kena FOMO, gabung join ke kripto. Kripto itu regulasinya masih rendah banget, masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan untuk masa korban. Beda sama forex saham yang udah lama berdiri, legalitas sudah kuat gitu. Dapat ya. Jadi kita ikutin forex aja. Patokannya adalah dari balance. Oke, sekarang kenapa? Iya, pantas kemarin waktu di bot pun juga kok kayaknya angkanya Luar beda. biasa. Ya, balance-nya Beda. padahal balance-nya nggak bergeser banyak, Min. Tapi kok PNL-nya dahsyat gitu. Kemana ini sebenarnya ininya duitnya? Betul. Iya. Itu reasonnya. Jadi udah tahu ya kalau orang mau pamer, kamu minta equity curve-nya. Equity curve-nya juga ada drawdown-nya harus lihat. Jangan kayak equity curve yang di Binance ya, segala macam itu kan nggak kelihatan tuh drawdown-nya. Kalau di OKX bagusnya kelihatan, keseret-seretnya kelihatan dulu. Oh iya. Ya. Kamu jadi investor, kamu juga pasti nyari gini kan, saya kejar stabilitas, saya mau resikonya kecil, saya mau resikoin 5% untuk dapat 5%. Saya nggak mau dapat 5% doang, tapi sekalinya kena likuidasi 30%. Mana ada yang mau investor? Dapat ya, kita bukan judi, ingat, kita bukan judi. Jangan jadikan ini ajang judi, meskipun ini bisa dimanfaatkan jadi judi. Oke, sekarang kita balik. Ini gue ngomong pakai emosi ya. Ini nggak pakai emosi. Ini maksudnya gue berekspresi lah. Sampai gue haus sebentar minum dulu. Oke, jadi kamu dapat ya. Pertanyaan selanjutnya? Apakah leverage ini nanti mempengaruhi fee? Kalau digede-gedein? Nggak ngaruh. Selama kalian udah pakai cross, udah kunci SL, mau leverage-nya kalian 1 juta pun nggak akan ngaruh. Jujur ya, kalau saya trading, saya selalu pakai leverage rata kanan. Karena saya udah kunci di segala macam. Karena apa? Tujuan saya menggunakan leverage adalah efisiensi modal. Saya entry banyak. Yang saya share di signal itu nggak seberapa sama yang saya entry harian. Karena saya orangnya mau scalping, mau cepet. Saya nggak mau nahan posisi lama-lama. Saya gelisah orangnya. Saya mau cepet beres. SL ya udah beres. TP udah beres. Saya nggak mau PHP. Dapat ya. Nah, saya gunain leverage kata kanan. Selama saya udah kunci di cross segala macam, itu nggak ada fee-nya sama sekali kok, nggak ngaruh. Fee kamu cuman kena di open amount di sini, open amount sama ini positionnya. Kalau kamu limit order, kamu lebih murah. Tapi kalau kamu instant order, kamu kena maker sama taker dua-duanya. Gitu doang kok. Sama funding fee. Funding fee kan suka pada nggak nyadar tuh nggak kelihatan. Kalau funding fee-nya minus plus itu ngaruh. Jadi mengurangi pendapatan kalian sama pendapatan kelebihan kalian. Cuman funding fee itu nggak bisa kita set up. Itu tergantung perbandingan harga sama spot dan future buat nimbangin harga. Ntar kalian carilah mengenai funding fee. Fee kita cuma di situ doang kok. Halo? Ya. Oke, next ya, lanjut ya. Nah, kalau udah posisi kayak gini, kasusnya kok posisi kayak gini? Kasusnya gue tadi ngapain ngomong ke sini ya? Dapat di sini nih tadi. Cross wajib ya. Ini leverage rata kanan juga nggak apa-apa serah. Tapi kalau saya suka leverage rata kanan, kenapa? Saya mau open posisi sebanyak-banyaknya. Kalau saya pakai leverage 1:1, apalagi token yang mahal-mahal nih, saya paling bisa buka sampai 20 posisi, udah nggak bisa buka lagi. Tapi kalau saya pakai leverage 1:1, saya bisa 30, 40, 50 posisi dengan nominal yang sama. Efisiensi modal. Dapat ya, daripada saya cuma punya $100, daripada saya investing di satu koin cuma bisa beli $100, saya mendingan minjem sama exchange. Saya mau pecah aset saya mau taruh di 20 koin.
biar bisa margin saya bisa beli loh. Saya manfaatin leverage untuk itu. Namanya saya sebutnya efisiensi modal. Modal dimaksimalin, dioptimalisasi. Jadi leverage itu bukan buat nambah untung. Orang nggak ada nambah untung kok. Kan kalian becek di kalkulatornya ini tadi. Ya. Paham ya? Ya. Nah, nah yang penting adalah, jadi kalian udah tahu ya, yang penting adalah, saya ulangi, yang penting adalah buy dan sell ini limit selalu perhatikan tick ya, tick ini untuk limit order. Kalau ke bawah limit order dia minus, kalau atas itu namanya buy stop ya, position buy stop di sini, buy stop order, buy stop order loh, itu plus nih. Tapi buy stop order saya jarang pakai sih, saya nggak suka nge-break buy stop, nunggu itu drawdownnya gede, minusnya gede kalau dia retracement dulu. Dapat ya, saya selalu biasa pakai limit sama pakai instan. Lebih sering instan karena nanti saya jelasin, saya ada 3 titik posisi bisa dalam satu kali entry. Kadang-kadang saya pakai itu. Nah, yang kedua adalah USDT risk. Ini paling penting. Jangan pernah kelewat. Dapat ya? Perhatikan baik-baik, kunci dia di USD risk. Kedua adalah stop loss kalian. Stop loss kalian terserah kalian mau otak-atik. Oke, soalnya kalau kalian otak-atik nih, ini suka ngegeser loh, suka berubah loh. Misalkan saya ganti risknya jadi $1, saya turunin di sini. Nah, 1,22. Kalian lihat nggak USD risk saya berubah otomatis? Nah, caranya gampang, kunci lagi, ketik lagi 1. Nah, yang TP nggak usah pusingin, nggak usah ngeliatin TP-TP di sini. Ini aja, ini buat daripada kalian pusing ya. $1, saya mau RR 1/2, berarti saya ketik aja di sini $2. Wah, $2 gede banget, kemana nih $2 ya? Tinggi di sini. Dapat nggak? Kebas Halo? kayaknya kok yang Hah? ini ya $2 ya. Kalau $2 nggak masuk ya udah 1,5. Oh iya itu masuk. Dapat ya maksudnya ya. Nah, kalau jadi ntar kalian hitung dulu, kalau misalkan nih kalian entry signal FOMO di sini. Harga lagi di sini nih, yang garis miring ini nih, garis nih yang diagonal ini. Kalian mau FOMO di sini. Kalian masukin aja, misalkan kalian masukin di sini let's say $2. Ini ininya kan 1 ya, saya gunain 1. Ini ya pantesan RR udah lebih dari 1/1 tadi. Bukan 1,5 atau 2. Saya rugi 1 dapat 2. Oh, ketinggian nih di luar sini, takut nyampe nggak ya? Enggak deh, takut. Misalkan saya mau 1/1 aja, diklik. Oh nyampe, dapat, udah ambil. Yang penting RR dapat. Paham ya maksudnya ya? Nah, yang ketiga adalah, yang penting adalah wajib ada cross leverage bebas. Nah, kalau yang penting adalah ini, USDT risk sama stop loss. 2 ini penting dulu, karena saya lebih utamain risiko. Resiko kita bisa kendalikan, tapi harga kita nggak bisa kendalikan. Nah, sebelum eksekusi, ini bagusnya TradingView ini ada 2 pengaman. Jadi kalian bisa cek lagi sekali lagi, benar nggak nih $1? Benar nggak sih ini $1? Kalau udah benar baru klik buy. Oke. Dapat ya, ada pengamannya. Soalnya ini kadang kenapa nggak ada pengaman? Harus ada pengaman. Kadang-kadang yang tadi saya bilang, kita geser, kita lupa. Satu di sini, kita geser-geser. Ini berubah nih, katakan gede. Lihat nggak berubah? Jadi gede itu bengkak. Katakanlah berubah jadi 10. Kalau kita nggak sadar niatnya risknya 1, ini di sininya 10, ternyata kita nggak ngeh, buru-buru. Kita langsung mencet buy. Kamu langsung kena risk kamu 10 loh. Jadi sebelum eksekusi lihat sekali lagi, bener nggak? Ini kamu 1. Dapat ya? Ya. Kalau udah baru execution buy. Begitu pula dengan sell dan sebaliknya. Kalau mau instant execution, kamu tinggal ini 0. Nolin aja. Dapat ya? Jadi kembali ke pertanyaan tadi. Buat yang tadi nanya, Ondo itu invalid nggak? Nah, kalau dari sini harusnya nggak invalid. Karena entry di sini. Meskipun dia nggak ke trigger bawah ya. Terbang. Kalian sadar nggak? Kalau gitu, pantesan nih, kalau udah kayak gini kan kalian tahu nih, pantesan Minjul kok bilang TP ya, TP RR 1/1,5. Padahal saya udah ikut sinyalnya, order limit saya nggak kejemput. Tapi kok Minjul ngomong TP? Gitu. Kok nggak ada yang nanya gitu, nggak ada yang protes? Oke. Bener sih, kadang gitu sih, nggak kejemput, tapi kok di akumulasinya kok ini tembus gitu. Ya, dapat ya. Nah, sekarang saya akan share biar nggak ketinggalan titik entry. Katakan kalian mau risk $1. $1 kalian mau pecah nih $3. Berarti 0,3, 0,3, 0,2 sama 0,4.
totalnya kan 1, betul nggak? Iya. Saya bikin 3 kali entry di sini, saya pecah 0,2 di sini buy, di sini 0,2 buy, di sini 0,4, SL-nya barengan di sini. Tujuannya apa? Biar dapat momentum. Siapa tahu dia nggak retrace sampai dalam, langsung terbang. Ya kan saya lumayan dapat di sini 0,3 dolar. Cuman ini nggak kejemput, ini di cancel order. Dapat ya. Kalau saya kejemput semua, saya cuma kena 1 dolar. Ingat, manual trading itu butuh skill, tapi sesuai sama profitnya gede. Kalau bot nggak pakai pusing, tapi profit kecil dan drawdown besar. Kalau kayak gini, drawdown saya terkendali. Kalau saya pakai risk 1% ya, drawdown saya kena SL berkali-kali pun, saya kena SL 10 kali, drawdown saya baru 10%. Lagi apes lah 10 kali berturut-turut SL semua, katakanlah. Rendah kan? Ya. Dapat ya maksudnya ya? Ada yang bingung nggak? Ada pertanyaan nggak? Ini udah kejawab nggak? Yang tadi loh yang nanya, ada yang nanya kan, Min kok SL semua atau gimana gitu? Kalau di trading view lewat HP itu bisa nggak dikonekin sama? Bisa, masukin ke, ada 2. Kamu bisa pakai aplikasi trading view-nya atau pakai browser bawaan. Cuma saran saya pakai browser bawaan aja. Kalau browser bawaan itu lebih enak bisa syarat-syarat kayak gini. Ngoneknya di mana itu? Trading panel. Di trading panel di sini. Bentar. Berarti dari browser. Hah? Dari browser. Iya, dari browser. Nah, jadi gini loh, teman-teman. Kalau kalian nanti udah fokusin di dunia trading, usahain karena profesional trader itu nggak ada satupun pakai HP atau tab HP itu mereka buat lihat order running atau posisi atau partial close doang. Tempatnya di mana kalau di HP? Suaranya mah. Iya, suara ngantuk. Jadi enggak ini juga. Halo, tes. Di Bocok nggak ada sih. Kalau di trading view web. Kenapa? Tempatnya. Di bawah. Di bawah. Ada trading panel. Nggak ada kalau di HP. Ada. Aku masuk deh. Trading. Cuma ini rentang tanggal. Ini aja bro, nanti tutorial di YouTube biasanya ada. Mantap betul. Mantul suaranya tuh. Ada kok nih, ada di aku browser. Kalau kamu masih nggak bisa ubah settingan browsernya dari mobile desktop. Itu Mas Romat mendingan di-mute dulu deh. Oh iya. Nah, bukan ini ya si Mas ini nggak apa-apa nanti kalau misalkan kamu ini mau ngomong langsung open mic aja nggak apa-apa. Jadi apa namanya? Gue tadi bicara apa ya? Gue bingung. Tadi sampai mana sih teman-teman? Gue lupa. Sampai ini cara make yang Cara make sinyal 02, 02, 04 yang. Oh iya benar. Jadi kamu bisa pecah berapa posisi? Berarti itu kita input buy-nya 3 kali ya Min ya? Iya betul. Area SL sama di bawah sini. Ini menguntungkan banget karena tujuannya buat capture momentum. Apalagi buat yang kerja. Kalau yang kerja nih, ini aku belum share SLTP ya. Ini aku share buat yang kerja set and forget. Jadi kalau kamu nggak yakin aja sama data, kan saya kasih jurnal juga, jurnal harian, betul nggak? Kan kelihatan nanti ujung-ujung ada yang TP 1,5, ada yang TP gede, ada yang SL, segala macam. Nah itu kamu hitung aja, kumpulin, kamu bisa punya bayangan. Jadi kamu nggak gelisah lagi. Oh rata-rata nih kalau signal diikutin semua masih profit kok ujung-ujungnya meskipun ada SL. Dapat nggak maksudnya kok? Ada yang 10, ada yang 15 itu gimana Min? Kok kayaknya banyak banget, itu saya pernah lihat tuh di awal-awal. Kita ambil contoh ya. Coba aku lihat. Jadi jangan khawatir, aku nggak clickbait atau ngarang-ngarang kok. Kita ambil contoh, ambil RR gede tanggal berapa sih? Kayaknya hari Kamis kemarin deh Min, atau hari Rabu itu gede-gede banget. Kamis, Rabu. Oh kan kelihatan di Excel gua, Ya, di Excelnya itu ada yang 10R, 15R. Nah, PRCL ya contoh nih.
PRCL kan 15R tuh kelihatannya. Bener nggak sih saya bawa itu? Tunggu, di sini udah nangkep ya semua ya? Mm-mm. Oke, PRCL. Tanggal berapa sih sinyalnya? Apa hari Selasa ya itu? Tanggal 2 ya? 2 di bawah sini. Oh, udah kehapus lagi sama aku. Di tanggal 2 ya di sini ya? Iya, ini kelihatan dari grafiknya juga kayaknya berkali-kali lipat ini. Ya, jadi sebenarnya gini hitungnya. Sebenarnya nih ketika saya nge-share kan scalping kemarin, sebenarnya udah mentok di sini. Nah, jadi saya gunain ini di copy ke sini, copy ke sini, copy ke sini. Waktu itu Oh, ke sini kan katanya 15R. ya, Sebenarnya ini bonus loh. Nggak selalu ya. Jadi maksudnya saya ya, ini tuh bonus. Misalkan tadi saya partial close 95% di sini ya kan. Saya sisain 5%. Ingat yang pertama tadi saya bilang iya. yang partial close. Nah, 5% itu udah lupakan, balik ke SLK mau TP. Nah, harapannya ini tujuannya. Siapa tahu naik begini gitu. Siapa tahu kan lumayan gitu. Itu bonus gitu. Dapat ya buat amanin posisi. Jadi ini aku transparan kok. Jangan khawatir, aku nggak tipu-tipu. Contoh Sahara nih, Sahara tanggal 2 juga. Kecuali aku ada salah rekap ya karena aku rekapnya buru-buru biasanya. Aduh. Kayaknya Sahara bukan 15, enggak, bukan, aku nggak salah kok. Sahara itu 1,5R, bener. Iya. Sambil lihat Excel aku deh, itu pakai titik, bener nggak? Itu dia ada yang titik, 1,75. ada yang enggak, pokoknya Kalau yang kalau yang nggak titik itu bener. Contoh Ava AI deh, Ava ya AI. apa itu Ya, kayak gede juga itu. ya. Berarti bener ya. Ini emang sih titiknya nyaru. Gue ngeliatnya 15 saya 1,5. Itu Vin, makanya ini muncul typo apa gimana? Kok dahsyat Ya, 15? dua, dua. Nah ini nih sama nih. Nih. Tapi kayaknya nggak nyampe 15R juga deh. 10R, 10R ya. Ya 10. 10R. Hmm. Jadi tenang, aku nggak tipu-tipu kok. Ini kita 2 kali lipatnya segini lah. 6, 6, ini sampai sini 10-an lah. Hmm. Nah, jadi saya nggak hitung akurat. Jadi maksudnya gini loh teman-teman. Kalau kalian lihat kadang-kadang tuh misalkan harga naik cuma sampai sini nih. Hampir nyampe 3 tapi nggak nyampe gitu ya. Ya. Saya libet tulisnya 2,85 sekian. Udah ya kalau misalkan mendekati 3 saya TP3. Tiga Tapi ya. kalau misalkan mendekati sini TP3 half 3 tembus dikit tapi belum sih jauh ini saya langsung 2,5 pembulatan aja. Oke. Dapat ya. Ya. Jadi transparan ya, saya nggak ada tipu-tipu ya. Hmm. Mana lagi ya kalian mau ini? Tadi bahas apa sih gue lupa. Angel, Ya. saya mau tanya, kalau mindset untuk swing itu agak susah ya? Karena itu harus Enggak, nahan. enggak, Mindset untuk swing itu caranya gimana ya? enggak juga kok gampang. Cuman swing itu entry-annya nggak ada tiap hari. Saya kasih contoh. Contoh ini saya free-in biar nggak bingung ya. Ini udah buat swing nih. Ini swing cari di sini. Ini nih, kalau memang AVAX ini naik, ini udah harga murah nih, bisa DCA nih. Pas banget ya contohnya nih. Nah, kamu lihat lagi di sini. Di sini dapat udah dapat lagi 4. Udah nih, tahan swing. Konsepnya tau nggak? Dapat nggak kesimpulannya apa? Swing itu biar kamu pede, kamu carinya gini konsepnya ya. Terserah kamu metodenya apa. Cari demand monthly. Di dalam demand monthly ada weekly. Di dalamnya weekly ada daily. Ada daily. Bener daily. Di dalam daily ada 4 jam. Jadi bertumbuk loh. Bertumbuk. Demand dalam demand. Itu ada duit gede banget. Oh, berarti kalau dia memang udah di area situ, kita Tahan masuk aja. aja, tahan Ya, aja ya. tahan aja. Tahan aja. Ini contoh Ava bagus nih. Kalau narasinya benar dia naik nih dapat. Ini Ava di harga murah nih. Ava AI. Apa tuh? Apa?
Ini aku nggak Gampang, share sih ya gampang. buat di free ya. Kemarin aku udah share di Elite Circle. Jadi kalian nggak perlu lihat narasi kan. Selama ini kalian ikut YouTube loh, ngelihat narasi segala macam, research paper buat ngeyakinin baru investment segala macam. Itu buat saya maaf ya, itu pembodohan gitu. Kalau koinnya mau narasi sebagus apapun, sampah tetaplah sampah. Dapat ya? Hmm. Kok kasar sih, songong banget kesannya? Enggak, saya pakai data kok. Konsepnya begini, konsep saya ya. Gini, kalau saya ini token meskipun nggak ada narasi bagus, tapi ada duit masuk gede, itu pasti ada sesuatu. Investor atau smart money, institutional order, kalian nyebutnya apa sih? Whale, ya bener gak kalian nyebutnya whale? Whale Ya. itu retail padahal sebenarnya loh. Cuman aneh anak itu nyebutnya whale itu bandar gitu. Whale itu retail. Nah, andaikan ada institutional order masuk duit gede, pasti ada sesuatu informasi yang kita nggak tahu. Berita yang belum rilis, entah dia punya informasi orang dalam, insider atau apa. Tugas kita ngikut aja. Hmm. Dapat ya konsepnya ya. Ya. Saya buka kartu udah dikit dah contoh. Ini buat anak elit. Makanya kalau promosi dikit, kalau under minjol elit dilatih paling mantap. Tapi sih saya disiplin ya. Kalau ikutin acara saya, tapi kalau nggak disiplin ya sama aja bohong. Karena paling susah disiplin. Eh, Kalian cek di total, masukin total. New pen lah di bawah lah. Ini saya buang lah biar nggak pusing. Perhatikan gini. Ini kan duit. Ini kan dari ceritanya gini, money supply cetak duit. Cetak duit, money supply dioper-oper dong. Ada yang ke gold, ada yang ke saham, bonds, indeks, komoditi, ya kan? Ya. Nah, sisanya adalah masuk ke kripto juga. Tapi kripto dapat porsi. Nah, masuklah jadilah ke total. Oke. Nah, cara ngelihat suatu token itu bagus adalah dia harus korelasi positif sama total. Aduh dong. Sama total. Nah, caranya gimana lihat korelasi positif? Kalian harus ngerti teknikal juga. Logikanya gini lah, paling simpel pakai structure aja ya. Kalian bisa pakai moving average atau apa. Kalian lihat deh, ini tren naik ya, duit masuk ya. Betul nggak? Ya, 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 ya. Duit masuk juga nggak ke AVAX? Masuk. Dapat nggak konsepnya? Artinya gini, ketika duit ini masuk ya, selain ke Bitcoin, kripto lain, token lain, dia masuk ke sini juga. Jadi saya nggak percaya namanya alt season. Saya bingung dari awal alt season itu semua kalian harus adaptif gitu. Dari dulu udah sebenarnya dari kemarin alt season tuh udah ada, kata nggak, tapi nggak ke semua koin. Karena gini logikanya loh, koin di koin baru tuh banyak, duit terbatas, pasti pecah-pecah. Pecahnya udah nggak sama rata, koin itu banyaknya sampah. Makanya all of investor pintar dia cari koin yang punya prospek bagus. Mungkin masuknya ke koin-koin tertentu kan, contoh kayak hype kemarin aku udah analisa bagus, Sol bagus. Apalagi kemarin ya Sui bagus, Sui ya. TRX bagus. Itu investor holdernya masih banyak. Ntar ini nggak boleh saya share sih ya di Elite. Nanti deh kapan-kapan kalian kuncinya gini. Kalian cari tahu, belajar track new wallet address-nya. Profit holder wallet address yang lama berapa. Di situ kalian bisa tahu ada conviction. Itu token bagus nggak buat jangka panjang 2-3 tahun lagi. Tapi altcoin remember, altcoin nggak kayak BTC. Kalau whale udah taking profit keluar, kalian harus keluar. Ini saya share dikit. Cara ngeliat keluarnya gimana? Ini kan naik nih, betul nggak? Ya. Nah, terus kalian lihat di sini. Ini mulai break structure ya, di sini duit mulai keluar ya. Oh ya, udah M gitu bentuknya. Ya, ini duit keluar juga nggak? Iya, ikut juga. Exit, udah exit di sini. Gak usah takut, exit. Nanti kalau dapat harga murah tinggal serok lagi kok. Kita kan ngerti teknikal, kita ngerti smart money area. Jangan buy, koreksi, buy back. Sekarang jangan pernah percaya sama token selain BTC. Karena kalau kamu buy back, contoh kalau dia udah nggak ada konfirmasi, nggak ada duit masuk, katakan di AVAX saya ini nggak ada duit masuk lagi, dia turun lagi. Kalian DCA mateng, duit kalian habis loh. Kalau misalkan kalian tadi AVAX, kalian belum TP, nyangkut di sini, udah stop DCA di AVAX. Duitnya aturan buat DCA di AVAX ini pindahin ke token lain, kalian screening token lain lagi. Ini namanya nilai lindung aset kalian. Jangan kayak Manta, turun terus dipaksa suruh DCA terus, konyol.
diverifikasi aset risiko. Nangkep ya maksudnya ya? Hmm. Hmm. Oke gitu sih. Ini kok jadi kesini ya? Gue bingung. Tadi bahas apa ya? Signal kan? Iya, bahas Guys? sinyal. Cara open posisi. Ya. Eh, Contoh signal apa lagi nih? Satu. Kan tadi ada yang bilang ada yang SNS. Oh ya satu lagi yang aku mau ngomong lupa. Kalau dengan cara kalian risk entry 111 yang tadi yang MM tadi saya yang ini nih. MM yang ini nih. ya. Ya. Kalian akan ada opportunity ikut semua signal. Katakanlah semua signal saya hari ini 10 signal. Tunggu. 9 kurang 1 ya 10 ya. Kalau kalian MM kalian kecil-kecil, katakan $1 atau $1 kalian pasang $0,5 per trade, SL-nya 0,5. Saya buka 10 posisi, kalian bisa ikut semua. Dapat ya? Ya. Tujuannya apa? Mecahin resiko. Karena kalian udah lihat kan di Excel saya, dari 10 signal itu ada yang TP, ada yang SL, ada TP, ada yang SL. Dibandingkan kalian Dior, kalau kalian belum bisa analisa atau belum pede. Do your own research. Kalian lihat misalkan saya entry di sini virtual. Virtual menurut kalian bagus. Ikut masuk totonya SL. Malah yang kalian gak ikutin misalkan SUI profit. XRP kemarin itu juga dahsyat itu. Nah, misalkan SAP kemarin dahsyatnya SL atau TP. 2,5 apa? Oh, 2,5 berarti profit Hampir ya. 3,5% min itu kayaknya Oke. deh. Ditembus 2 TP2 itu. Berarti anggaplah profit ya. Anggaplah saya dari semua signal saya nggak ikut token A, token B, token C, D, E, F, G. Saya nggak ikut semua, saya cuma ikut virtual sama ini nih token C. Pas banget yang saya sama D dah, pas banget sama E. Pas banget yang saya ikutin dan analisa sendiri cocok SL semua. Tapi yang nggak ikutin malah TP. Sering nggak ngerasa kayak gitu? Ya, Harusnya sering, soalnya kalau ada yang tadi bilang ada yang SL, ada yang SL, itu buktinya ada yang testimoni yang tadi aku screen di channel, ada yang malah TP semua. Kok beda-beda sih? Padahal sinyalnya sama. Gak ada yang nanya gitu. sebenarnya pengen aja. Jadi gini teman-teman, usahakan ikut semua signal. Tapi biar nggak overtrade, ininya kecilin risknya. Kalian cuma punya 100 US. Kecilin aja, $0,1 aja, atau enggak 0,5. Banyakin, karena opportunity-nya pasti ada yang SL dan TP. Dapat ya maksudnya saya ya. Kalau kalian pilih-pilih, sebenarnya bukan salah apa ya? Pertama bisa aja lagi sial, bener nggak? Siapa tahu lagi trading belum mandi, belum cuci tangan, nggak wangi tangannya lagi sial. Yang kedua, kalian kalau ada pakai kata Dior, kalian pede pilih-pilih, itu artinya kalian juga ada analisa. Betul nggak? Ya. Artinya tadinya kalian sepakat analisa saya benar dan kalian juga analisanya benar. Tapi ketika SL kalian akan menyalahkan yang ini. Pasti itu sifat dasar manusia. Saya nggak ngediskriminasi ya. Saya pun sama. Udah karakter dasar manusia akan mencari kambing hitam. Dapat ya maksudnya ya. Karena padahal sebenarnya saya salah, yang ngambil sinyal ini juga salah karena dia ada di your juga, di your research, saya juga ada research. Saya salah, dia salah. Cuma manusia itu cenderung nggak mau menyalahkan diri sendiri. Ego. Dapat ya. Nah, biar sama-sama fair, kenapa kamu nggak masukin ikut aja semua sinyal? Tapi risknya dipecah. Dibandingin kamu entry doang di sini $1, katakanlah $1, $1, $4 ya. Kenapa saya nggak pecah aja risknya $0,5? Kan bisa dapat 8 kali entry. Minimal dari 10 ini saya bisa ambil 8 posisi. Memperkecil kemungkinan saya yang sial-sial itu. Jadi kita bermain dengan matematika, probabilitas. Makin banyak suatu sampling yang disebar, makin besar kemungkinannya untuk mendekati puncak dari suatu equilibrium, suatu himpunan. Distribusi normal namanya. Nangkep nggak? Ya. Kalau kamu cuma ambil satu posisi, distribusi normal kamu probability lebih kecil. Contoh, aku buka ini share screen ini. Gimana aku jelasin? Dapat nggak konsepnya?
Iya, kalau kalau ngikut banyak ya pasti ada ini peluangnya banyak juga kan, Min. Betul, ya, aku bahasanya muter-muter, tapi intinya di sana ya. Jadi jangan heran gitu. Eh, apa? Contoh, saya ambil contoh tanggal 4 yang kemarin. Kalian lihat jadi tanggal 4. Aku bilang kocok-kocok nggak bagus kan. Heeh, Banyak SL kan. iya. Bayangkan kalau saya share kalian sinyal banyak itu saya cuman masuk dikit. Itu saya pasti kena minus banyak. Tapi untungnya saya sebar. Kalian lihat kan grafik portofolio saya 1 hari kemarin turun naik, turun naik, turun naik. Tapi selamat kan? Heeh. Karena saya sebar sinyal. Dapat ya? Halo? Min, Ya. berarti lu posisi tetap 5 aja ya, 1%, 1%, 1%, 5. Nah, karena saya kan 1000 USDT ini, saya selalu riset 1000 USDT. Tapi kadang saya bandel sih. Kalau yang disiplin masih Fed ya tadi. Aku lihat di channel free dia paling disiplin. Kalah saya. Dia ikut saya, tapi saya yang ini, saya bandel. Saya kadang-kadang 1%, 1%, 1%. Kalau lagi awalnya saya nggak 1%, saya pecah dulu nih. 1% kan saya 1000 berarti 10 USDT, betul nggak? Ya. Saya breakdown lagi sama kayak di atas ini nih. Saya breakdown pakai rumus ini. Saya breakdown 1, 1, 2, 2, 4. Jeleknya saya nih ketika biasa saya sudah mulai profit, sini saya udah mulai songong. Nggak mau pecah lagi, saya mulai masukin 1. Tapi jangan dicontoh, itu karena saya ngelawan rule. Cuma saya ada alasan nih saya bandel. Udah profit kok, sekalian aja cacing jadi nagain. Kalau gagal saya BEP-in lagi aja ke 1000. Nangkep nggak maksudnya? Iya. Karena saya trading udah dari hasil profit. Tapi jangan, itu termasuk nego ya, termasuk bandel ya. Jadi aku ngejilat ludah sendiri juga kadang. Cuma saya nggak ada resiko, why not? Saya gulung gitu. Tapi kalau saya biasanya 1. Kadang-kadang kalau saya ada bandel nih, udah profit gede nih kadang-kadang. Ya, tapi ada jeleknya sih, tapi jangan dicontoh ya. Kadang-kadang saya katakan udah profit 10 atau 20%. Saya bandel, saya masukin langsung open posisi 1 posisi 5% langsung. Totonya lose. Kerja bakti deh katakan. Siap. Itu namanya nego, disiplin. Cuma saya udah prepare, siap lah, nggak apa-apa lah. Gue kemarin cuan gede kok. Hari ini kerja bakti nggak apa-apa. Siapa tahu 5% jadi naga. Gitu. Yang penting risknya, kalian siap nggak? Jadi ya maksudnya risk profile resiko orang kan masing-masing beda. Dapat ya? Yang penting rumus saya adalah jangan sampai minus 30% dari total balance. Kalau minus 30% total balance, ini biasanya untuk recovery lumayan lama. Takutnya kalian yang nggak mental baja, udah kena ya apalagi yang kena SL berturut-turut kena mental. Kalau kena mental untuk recovery ke BPI berat. Dapat ya? Jadi untuk amannya misalkan kamu ada di saldo balance kamu ada 3000 lah. Ya, 3000. Kamu masukin ke future rumusnya gini ya 3000 kali 30%. Berarti kamu maksimal boleh masukin ke future cuma 900. Dapat nggak maksudnya? Ya. Kalau bisa 100. Kenapa? Tujuannya adalah biar bisa recovery. Ubah mindset kamu simple kok. Kalau kamu bisa SL sampai $100, kamu bisa profit $100 juga kok. Asal jangan ngelihat biru dikit tutup. Kalau SL nego tahan aja. Kalau merah lagi gede. Nggak tahu ya, emang karakter manusia. Kalau merah gede berani nahan. Kalau biru dikit, biru PNTP. nggak ada yang tahan. Gitu. Dapat ya? Ya. Kan saya kasih kalian data di sini nih. Saya share screen dulu ya. Gue ngomong terlalu menggebu-gebu ya, bukannya galak atau songong ya, bukan ya. Lagi ini mengekspresikan diri karena gue lagi lapar juga, jadi hawanya mau ini makan orang. Canda. Makan dulu, Min. Enggak, udah nggak mau ini kok, nggak mau lama-lama. Bener nggak sih aku share ini? Bener nggak sih? Belum muncul. Udah. Ya, oke, bener. Bener ya? Nah, Ya. kalau kalian takut nggak mau ABC close, percaya aja sama data saya yang ini. Ini saya nggak bohong kok. Ini bener kok. Nih. Ini paling parah tanggal 4 Juli ya. Kamu lihat SL saya berapa? Iya. Nih. Bayangkan kalau saya nggak ABC close lah. ABC close lah. Nggak ada yang nyampe 5R, nggak ada yang nyampe 10R. Nggak profit loh. Karena yang ketika hijau saya auto biru close, tapi SL saya tahan-tahan sampai SL. Nangkep nggak? RR-nya nggak sehat.
Ya, win rate-nya 62 juga ini. Iya, kalau andaikan win rate 62, sebenarnya 1:2 aja rata-rata, 1:1,5 kamu udah profit. Betul nggak sih? Mm-mm. Ditambah lagi di sini ada yang 2,5 R, 1,5, ada yang 10 R malah nih. Ada yang 2,5 R. Nah, caranya biar bisa nahan gede-gede gini gimana? Mainin di risk tadi. Kamu kalau siap kehilangan $1, kamu pasti masa bodoh. Kamu nggak akan mantau. Kalau kamu mantau, gelisah, mau auto biru close, berarti ada yang salah sama risk kamu. Kamu mungkin orangnya pelit, awalnya mentalnya siap rugi $1. Kamu tadinya terlalu yakin sama signal saya, kamu pasang $100 atau $10. Akhirnya kamu gelisah, takutan. Ketika naik 1:1, kamu udah buru-buru tutup. Totalnya harga terbang lagi, kamu nyesek. Dapat nggak maksudnya? Ya. Biar hati mental gimana? Siapin harga yang siap rugi. Kalau kamu nggak siap rugi, katakan kamu entry per trade $0,5, kamu siap $0,5. $0,5 berapa sih? Apa ya? Tergantung orang ya. Katakan $0,5 orang-orang siap siap mental. Masa iya kamu auto biru close? 0,5 1:1 juga baru $1. Nggak kena. Ya udah tuh, lupain aja lah, berharap sih benar, siapa tahu dapat 10 R kan lumayan. Kalau kamu udah duitnya kegedean 10 R, kamu akan gelisah. Katakan kamu orangnya siap rugi cuma $1, kamu taruh $10, baru naik biru dikit, apa yang buru-buru tutup? Pasti takut harga turun Ya. lagi. Dapat nggak konsepnya? Ya, ya. Ya, karena saya ada data kan di sini. Saya nggak ngarang-ngarang kok. Jadi kalian yang apa saya share di sini, kalian boleh cek, boleh audit, boleh diaudit. Palingan gini ya teman-teman, misalkan ini TP-nya katakanlah 1,87 sebenarnya. Ya saya buletin lah 2, males ngitung. Jangan kayak gitulah. Aku juga cengli kok kalau yang 1,5, andaikan aturan ini udah nyampe TP 2. Tapi ya sebenarnya nempel-nempel dekat 1,5 ya, saya tulisnya 1,5, saya turunin. Pembulatan loh. Dapat ya maksudnya ya? Halo? Ya. Mm-mm. Oke, paling gitu aja sih. Ada yang mau tanya? Saya mau ke toilet dulu. Ini muncul yang signal yang kebalik-kebalik